Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan dari mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari Prodi Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan pada biji. Nanti saya akan menjelaskan tipe-tipenya, proses perkecambahannya, dan lain-lain yang berkaitan dengan perkecambahan biji. Baik, yang pertama, pengertian dari perkecambahan yaitu salah satu proses yang dimulai dengan imbibisi dan diakhiri ketika radikula atau kotiledon memanjang dan muncul melewati kulit biji yang disebut dengan teta. Selanjutnya mengenai struktur dari biji, terdapat teta yaitu kulit biji, hilum, mikrofil, dan embrio. Di embrio di sini terdapat ada 4 macam yaitu plumule, epikotil, hipokotil, dan radikula. Yang 4 ini termasuk salah satu bagian utama kecambah. Selanjutnya yaitu tipe-tipe perkecambahan. Ada 2 tipe. Yang pertama itu epigial dan yang kedua hipogial. Perbedaan dari epigial dan hipogial itu terletak pada posisi kotiledon. Kalau epigial itu kotiledonnya ada di atas permukaan tanah, sedangkan hipogial itu terletak di bawah tanah atau tidak terdapat di atas permukaan tanah. Proses perkecambahan biji pertama itu dimulai dengan imbibisi atau yang disebut masuknya air dalam biji. Kemudian itu akan mengaktifkan hormon gibberellin yang akan masuk ke aleuron. Aleuron ini terletak pada di dalam teta. Kemudian ia akan mensintesis salah satu enzim yang bernama alfa amilase. Selanjutnya akan memecah pati atau amilum dan menjadikan monomer yang berupa glukosa. Nah, glukosa ini akan digunakan untuk proses perkecambahan. Selanjutnya yaitu faktor proses perkecambahan. Itu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama itu air, yang kedua itu oksigen, yang ketiga suhu, yang terakhir itu adalah cahaya. Air akan melunakkan kulit benih, dan air itu akan memungkinkan masuknya oksigen ke dalam benih. Sedangkan oksigen itu akan berkaitan dengan sel hidup yang ada pada dalam biji. Ketika sel itu mati, maka tidak ada energi karena ia mengakibatkan proses respirasi berhenti yang ada pada dalam biji. Yang ketiga itu suhu. Suhu ini bisa dikatakan suhu kardinal yang memiliki 3 komponen. Yang pertama suhu minimum, yang kedua suhu optimal, yang ketiga suhu maksimum. Kita ambil saja salah satu tumbuhan yaitu tumbuhan jagung. Ia minimalnya membutuhkan 8 sampai 10 Celcius. Optimalnya membutuhkan 32 sampai 30 Celcius. Dan maksimalnya itu berkisaran 40 sampai 44 Celcius. Nah, di sini yang paling dominan itu suhu yang diperoleh perkecambahan terbesar dalam waktu singkat yaitu suhu optimal. Dan yang keempat yaitu mengenai cahaya. Cahaya di sini diperlukan cahaya yang merah, yang dimana intensitas cahayanya itu berkisaran 660 sampai 770 nanometer. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan proses perkecambahan. Yang pertama itu terdapat di penyerapan air. Apabila penyerapan air
maka proses pertambahan itu akan terhambat. Yang kedua itu adanya barier mekanik untuk pertumbuhan embrio. Yang ketiga itu untuk substansi penghambat perkecambahan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang memuaskan ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.